warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan fadilah 10 hari bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul ulama man shoma hadhil ayyama akramahullahu bi asyrati asya'a al-barakati fi umrihi wa ziyadati fi malihi wal hifdi fi iyalihi wat takfir li sayyiati wat tad'if li hasanati wat tashil li sakratil maut wad diya'i min dhulumatil qabri was sakil li mizan wan najatu min dirakatihi wasudu ala darajatihi. Ing dawuh man shomah kala dawuh sapa ba'duhum setengah pira-pira ulama dawuh man shomah hadhil ayyam ilahi ing dawuh man shomah ila akhirih. Man utawi sapa ni wong iku soma poso sapa man hadhil ayyama ing ikilah pira-pira dina akramahu muka bakal mulyaaken ing man sapa Allahu Allah mulyaaken bi asyrati asyaah kelawan 10 pira-pira perkara. Yang pertama al barakati fi umrihi. Al barakati nyatani barokah fi umrihi ing dalem umure man. Wa ziyadati lan tambah fi malihi ing dalem bondone man. Wal hifdi lan den reksa fi iyalihi ing dalem pira-pira bagi iman. Wat takfiri lan den lebur. Wat takfiri lan den lebur apa li sayyiatihi pira-pira oloni man. Wat tam'ifi lan den tikel-tikelaken li hasanatihi pira-pira li hasanati kate pira-pira kebagusan iman. Wat tashili lan den gampangaken li sakaratil mauti maring sekarat pati iman. Wat diai lan den padangaken li dzulumati qabrihi maring pira-pira pepetengi kuburan iman. Wat tasqili atau bisa di sakarat kadue sekarat patiniman wad dia ilan den padangaken li dzulumati qabrihi kate pira-pira petengi kuburan iman. Wat taskil lan den botaken li mizani kadue timbangan iman. Wan najati lan den slametaken min dirakati saking pira-pira pundak-pundakan iman. Wasu'udi lan munggah den unggahaken wasu'udi lan munggah dan unggahaken sama ala darajati ing atase pira-pira derajat iman. Jadi dari ulama sebagian ulama bagi siapa yang berpuasa al-hadhil ayyam maksudnya adalah puasa pada bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Orang yang puasa bulan Dzulhijjah tersebut oleh Allah akan dimuliakan dengan 10 perkara. Yang pertama, umurnya diberi umur yang barokah. Nah, umur barokah sekalipun umurnya pendek tapi berbarokah, berarti digunakan pada kebaikan. Itu umur kalau barokah. Terus apa saja kalau barokah? Bisa kalau barokah sekalipun sedikit barokah jadi banyak tapi tidak barokah yang nggak ada apa-apanya. Yang kedua adalah hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kemudahan rezekinya. Tapi sekalipun sampan puasa lantas saya mau puasa tanpa kerja ya nggak bisa. Ya sampan puasa bulan Dzulhijjah juga harus kerja, berdoa juga harus kerja. Saya jangan sampai mengatakan yang penting saya tadi ada keterangan yang menjelaskan dengan adanya puasa bulan Dzulhijjah Allah akan menambah harta kita.
akhirnya tidak mau kerja. Yang kalau saya puasa pasti harta saya ditambah, ya salah alamat namanya. Ya kita ya kerja. Nanti hartanya itu misalnya dapat 1.000 tapi kok nggak dapat 2.000, bukan seperti itu. Oh ternyata saya dulu itu 1.000, kok ternyata ini hartanya habisnya 1 hari, tapi sekarang 2 hari, bisa seperti itu. Wal hifdhi fi iyalihi, keluarganya oleh Allah akan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ini sangat penting bagi kita menjaga keluarga. Kalau keluarga kita sudah dijaga oleh Allah, kalau Allah yang menjaga kita, nggak perlu kita itu kebingungan dan bagaimana nantinya. Yang penting kita pasrahkan kepada Allah, titipkan kepada Allah, saya titipkan kepada Allah. Karena yang bisa menjaga kita itu Allah. Ya di samping apa kata Allah, saya titipkan kepada Allah, enggak, ya harus berusaha. Ya sama dengan tadi, ingin hartanya bertambah tapi tidak mau kerja, ya juga salah. Wa takfiri li sayyi'atihi, dan Allah akan melebur perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wa tad'ifi li hasanatihi, amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya puasa sudah berapa tahun, puasa bulan Dzulhijjah, tapi saya itu perbuatan saya kok tetap seperti ini. Di samping kita itu puasa, ya kita berusaha bagaimana. Saya sudah berusaha tapi kok seperti ini, ya mungkin puasanya. Puasa itu ada sah, puasa sah tapi belum tentu diterima. Sholat sah, puasa diterima, ya belum tentu. Nah, uang sholat yang diterima itu sholat yang ingat kepada Allah. Nah, puasa yang diterima bagaimana? Ya jangan dirusak dengan amalan-amalan yang tidak baik. Saya puasa kemudian ya, berbuat riba, ya kita harus sadar. 10 tahun saya puasa tapi nggak ada tambahan apa-apa. Ya coba diselidiki lagi bagaimana puasa kita. Puasa, bismillahirrahmanirrahim, saya besok mau puasa, tapi akhirnya perbuatan-perbuatan yang merusak pahalanya puasa dilakukan, ya harus sadar diri. Wa tashili, lan den gampangaken lisakaratil mauti. Ini orang yang puasa bulan Dzulhijjah itu meninggalnya ketika sekarat mati itu oleh Allah dimudahkan, mudah meninggalnya. Kadang-kala ada orang yang mau meninggal susahnya, masya Allah. Ada lagi yang meninggalnya itu mudah, tidak sakit, tidak ada apa-apa, tidur meninggal. Dalam waktu sholat normal meninggal, sehat-sehat sholat sehat, dalam keadaan sehat meninggal. Berarti itu kan namanya sakaratul mautnya itu mudah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merepotkan keluarga. Waddiya ilang den padanaken lidzulumati qabrihi, kate piro-piro pepetengi kuburan. Jadi di kuburannya itu menjadi terang benderang, ukuran kuburan sama. Tapi ada kalanya orang dalam kuburannya itu menjadi terang benderang, menjadi tambah ruwet, ada di kuburan, dihimpit oleh bumi. Kita lihat amalnya. Nah, insya Allah kalau kita mau puasa bulan Dzulhijjah, kita itu akan kuburan kita akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasqili limizanihi, jadi amal kebaikan kita, ketika amal kita ditimbang, maka amal kebaikan kita akan diberatkan oleh Allah. Nah, kalau timbangan di akhirat tidak sama dengan timbangan di dunia. Kalau timbangan di dunia, mana yang berat ke bawah. Sampai menimbang beras 1 kilo, mesti berasnya yang ke bawah. Nah kalau besok timbangan di akhirat itu yang lebih banyak itu yang
banyak. Yang penting kita itu berusaha. Saya kok tetap seperti ini, ya tetap kita itu puasa, tetap kita itu berusaha puasa. Kita itu memohon rahmat dari Allah. Saya sudah puasa puluhan tahun tapi tetap seperti ini, nggak ada perubahan. Ya sekalipun ya tetap puasa saja. Tetap kita yang penting di sini kita itu mengharap rahmat dari Allah Subhanahu. Rahmat Allah itu sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang tidak mau mengharapkan rahmat dari Allah. Perbedaan antara orang di sini, orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan tidak, mana yang jelas orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Sekalipun orang itu jahat sedunia, paling jahatnya orang, tapi orang tersebut ternyata setiap saat selalu mengharapkan rahmat dari Allah, insya Allah meninggalnya itu nanti akan menjadi baik. Sekalipun orang itu banyak ilmunya tapi tidak mau mengharapkan rahmat dari Allah, mana yang lebih baik antara orang yang ilmunya banyak tapi tidak mengharapkan rahmat dari Allah dengan seorang penjahat yang paling jahat sedunia tapi mengharapkan rahmat? Ya jelas orang yang jahat tapi mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita itu menjadi orang yang memutus asakan orang lain dari rahmatnya Allah. Ada orang ingin sadar minta nasihat, tapi kemudian bukan dinasehati malah nggak mungkin sama itu jadi baik. Ya jangan seperti itu. Nah dulu kan juga terjadi dalam kitab Komito yang itu dijelaskan ada seorang yang ahli ibadah, ahli ijtihad, ibadah, sholat sunat, sholat wajib, puasa sunat, puasa wajib, semua dilakukan, ahli ijtihad. Tapi pada suatu hari pernah menyebabkan orang lain putus asa dari rahmatnya Allah. Ketika orang tersebut meninggal dunia, matur teng ya Allah, apa dapatnya saya? Saya dapat apa? Balasan apa? Jawabnya Allah, ya neraka. Ya terkejut oleh saya itu ahli ibadah, saya itu ahli ijtihad. Benar. Saya Allah pada suatu hari sampai di dunia pernah menyebabkan orang itu putus asa dari rahmat. Makanya sekarang sampai saya putuskan dari rahmat. Akhirnya gimana? Ya orang itu masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati. Kita itu jangan sampai menyebabkan orang lain itu putus harapan. Yang asalnya ingin menjadi orang lebih baik, lantaran kita orang itu justru lebih rusak. Berarti kita itu termasuk orang yang menghalangi rahmatnya Allah kepada orang tersebut. Na'udzubillah. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang seperti itu. Wan najati lan den slametaken min dirokatihi saking pira-pira undak-undakane iman. Jadi kita itu orang yang puasa bulan Dzulhijjah itu ketika melewati Shiratal Mustaqim bisa menjadi selamat. Shiratal Mustaqim itu tidak sama dengan jembatan di dunia. Nah, kalau Shiratal Mustaqim itu yang bisa menyelamatkan adalah ibadah kita. Bukan harta, bukan apa, ibadah kita bagaimana. Shiratal Mustaqim perjalanannya naik turun. Nah, di bawahnya Shiratal Mustaqim neraka. Kalau kita selamat sekali, kecilnya seperti itu digambarkan, kecilnya Shiratal Mustaqim itu rambut dibelah 7. Kemudian tajamnya Shiratal Mustaqim itu pedang 7 kali. Nah, itu salah tak kecil, tajam, panjang lagi. Apakah ada yang selamat? Ya banyak yang selamat. Kalau
kalau amalan kita baik, ya kita akan selamat. Nah, kita selama masa hidupnya kita itu sering menolong orang, kita itu sering sedekah kepada masjid, kepada pesantren. Nah itu nantinya enak kalau sama masjid. Nanti ya, melewati Shiratal Mustaqim naik masjid lah, enak kita itu. Makanya jadi orang jangan menjadi orang yang sulit untuk berbuat sedekah kepada orang lain, kepada masjid. Saya nggak punya uang, nanti uang saya habis. Dengan sedekah tidak mungkin uang kita itu habis. Sampai orang yang tambah banyak sedekahnya, tambah mudah rezekinya. Saya khawatir yang mau dimakan besok itu apa, saya cuma adanya ini, saya nggak mungkin punya lagi. Ya, Allah itu adil, Allah itu sungguh. Orang yang melakukan kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Pernah terjadi kepada Sayyidina Ali. Pada suatu hari ketika Siti Fatimah dalam keadaan sakit, Sayyidina Ali itu pergi dengan Siti Fatimah, menanyakan Siti Fatimah, apa yang kamu inginkan, kenikmatan dunia apa yang kamu inginkan? Jawabnya Siti Fatimah, saya ingin delima. Sayyidina Ali menanyakan Siti Fatimah apa yang diinginkan, hakikatnya tidak punya uang Sayyidina Ali. Ketika Siti Fatimah jawab ingin buah delima, Sayyidina Ali, ini bagaimana nanti ini? Hanya Sayyidina Ali itu mencari hutangan, pergi ke pasar untuk membeli buah delima. Setelah dari pasar dapat delima cuma satu lagi. Di tengah jalan Sayyidina Ali itu bertemu dengan seorang kakek-kakek, orang yang sangat tua. Ditanya, kenapa? Saya itu sudah beberapa hari di sini, nggak ada orang yang menolong satu pun, nggak ada yang menoleh. Saya sudah 5 hari tidak makan. Terus sampai ingin apa? Saya ingin delima. Lebih bingung Sayyidina Ali. Sayyidina Ali beli delima buat Siti Fatimah, tapi orang yang sakit ini juga sama. Nah, ini bagaimana nantinya? Kalau saya nggak memberi ini, saya ya salah. Dan nanti kalau diberikan, bagaimana dengan Siti Fatimah? Tapi akhirnya delima yang mau diberikan kepada oleh Sayyidina Ali diberikan kepada orang tersebut. Kemudian Sayyidina Ali pergi pulang sambil disimpan, dimana itu dibagi dengan Sayyidina Ali. Langsung Sayyidina Ali yang mau masuk itu merasa malu, tidak enak kepada Siti Fatimah. Tapi langsung Siti Fatimah itu pergi ke Sayyidina Ali, dirangkul Sayyidina Ali, sudah. Saya seketika sampai memberikan delima kepada orang tua itu, saya sudah tidak punya keinginan lagi untuk makan buah delima. Oke. Sedekah. Padahal sangat mau beli delima nggak punya uang, di tengah jalan diminta oleh orang lain. Innalillah. Nah kalau saya dengan sama gimana? Pikir 7 keliling nanti mau diberikan taruh. Ya seharusnya jangan seperti itu. Seharusnya jangan seperti itu. Yang penting sedekah. Sedekah itu tidak menyebabkan kita itu menjadi miskin. Tidak mungkin. Nah, setelah itu akhirnya ada orang mengetok pintu. Ada tamu ketamuan Sayyidina Ali. Setelah dibuka ada tamu membawa apa? Delima 9. Nah, delima itu cuma 9. Nanya Sayyidina, kalau tidak salah apa Sufyan As-Tsauri itu yang ngambil, yang datang bawa delima. Nah, kalau memang ini mestinya delima ini bukan 9, harus 10. Nggak apa kan Allah tahu. Melakukan amalan 1 dilipat gandakan 10. Nah tadi saya kan ngasih 1, mestinya ini 10. Langsung saya cuma ingin mencoba sampean Sayyidina Ali. Yang 1 disimpan. Ini gitu. Jadi amalan kebaikan itu dilipat gandakan 10. 1 kebaikan dilipat gandakan 10. Tapi yang
juga seperti itu. Setiap kita sodako jangan mengharapkan imbalan pembalasan dari orang. Saya mau sodako akhirnya nggak dapat sodakoan. Saya mau sodako 10.000 berarti nanti saya akan dapat 100, nggak dapat akhirnya marah-marah, ya salah. Ya kita dalam sodako itu ikhlas. Jangan sampai ikhlas itu gimana? Berarti tidak mengharapkan suatu imbalan. Entah kita itu dapat balasan atau tidak, yang penting kita itu sodako lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala sangat enak, mudah rezeki. Wasu'udi ala darajatihi. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang yang puasa bulan Dzulhijjah. Jadi bulan puasa bulan Dzulhijjah itu bukan hanya puasa tarwiyah, puasa Arafah, tapi anjurannya itu adalah dari tanggal 1. Seandainya nggak tanggal 1 ya nggak masalah. Nah sekarang ketepatan sekarang itu sudah masuk bulan Dzulhijjah. Ada yang mengambil hari Senin. Kalau penanggalan puasa itu hari Senin tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ada yang besok. Nggak apa. Ngambil tadi yang nggak apa-apa, berarti tadi sudah puasa. Nggak puasa saya mau ngambil tarwiyah dan arafah ya nggak masalah. Tapi kalau bisa puasalah dari tanggal 1. Wa kandalan kelawan kaya menggunung balgot ruwiyat dan riwayatakan opo innallah ta'ala minas sana salasa usuratin al-asra al-akhir min Ramadan lima fi min barakatil lailatul qadar wa asl adha lima fihi min yaumil tarwiyah wa yaumil arfa wa udhahi wa talbiyah wal haji wa anwal manasik kama jaa fil khabar innallaha ta'ala ila akhirih wa aslul muharram lima fihi min barakati yaumil asyura wa li wurudi hadhil athar wa amsalih. Ini juga disebutkan, diriwayatkan Allah di dalam 1 tahunnya itu memilih 10 hari 3 10 hari dalam 1 tahun. Yang pertama 10 hari yang pertama jatuhnya pada bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan, berarti dari tanggal 21 sampai akhir. Jadi, karena apa? Barokahnya Lailatul Qadar. Jadi kalau barokahnya bulan di 10 hari yang akhir itu adalah karena ada barokahnya Lailatul Qadar. Saya ingin dapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita itu sudah berusaha sampai itu ibadahnya dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai akhir sama saja, sama dari awal sregep ibadahnya sudah diperbanyak. Kenapa? Mengharapkan Lailatul Qadar. Mesti sampai itu dapat, mesti ibadah sampai itu mesti ada pada malam Lailatul Qadar. Ya, sebagian tanda-tandanya Lailatul Qadar biasanya hawanya mulai dari pagi itu tenang, anginnya ya enak, mataharinya nggak terlalu panas. Itu tanda-tanda dari sebagian turunnya malam Lailatul Qadar. Dan juga masalah bintang itu enggak seperti biasanya. Jadi hawanya mulai dari pagi itu sudah terasa hawa tenang. Tapi ya kadang-kadang kita itu juga tidak merasakan, lupa merasakan ini gimana ini lah. Saya coba kalau ingin merasakan, mungkin nanti malam Lailatul Qadar sampai dilihat setiap harinya itu, dilihat harinya itu bagaimana. Pasti ada hari yang situasi itu sangat tenang. Yang nomor 2 wa asrul, yang tadi itu 10 hari dari bulan Ramadan, akhir dari bulan Ramadan 21 sampai 30. Yang kedua 10 hari yang kedua adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah.
Sebab 10 hari bulan Dzulhijjah itu ada apa? Dalam bulan Dzulhijjah itu ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada yang namanya hari kurban, ada pembacaan talbiyah haji dan banyak macam-macamnya ibadah haji jatuhnya pada bulan Dzulhijjah 10 hari. Jadi kalau hari ini barokahnya puasa bulan Dzulhijjah, ada hari Tarwiyah. Tarwiyah itu berarti tanggal berapa? Jangan Tarwiyah itu nanti ganjil, Arafah itu genap, bukan. Hari Tarwiyah itu adalah hari berarti tanggal 8. Tanggal 8 itu masuk, tanggal 8 Dzulhijjah masuk hari Tarwiyah, tanggal 9-nya masuk hari Arafah, tanggal 10 berarti kita itu ya kalau punya uang kita keluarkan kurban, kalau tidak ya kita sedekah. Kenapa tanggal 8 dikatakan hari Tarwiyah? Ini kejadian masalah Nabi Ibrahim. Di kisahnya Nabi Ibrahim itu mendapat perintah dari Allah agar mengorbankan, agar menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Nah itu kok Allah memerintahkan Nabi Ibrahim? Ya hakikatnya dari Nabi Ibrahimnya sendiri. Sebelum Nabi Ibrahim punya anak, punya keturunan, Nabi Ibrahim itu berjanji kalau nanti saya punya keturunan, apa saja yang diperintahkan oleh Allah akan saya laksanakan. Saya suruh nyembelih anak saya sembelih. Nah akhirnya ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ismail dan sudah dewasa, Nabi Ibrahim itu dapat perintah pada waktu tidur. Nabi Ibrahim itu bermimpi dapat perintah menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim itu ragu lah, ini perintah yang dari mana ini? Oh nggak mungkin, ragu. Bermimpi dalam keadaan ragu, akhirnya Nabi Ibrahim sampai mimpi 3 kali. Setelah pada tanggal 9, soalnya ketika bermimpi seperti itu, Nabi Ibrahim wudhu sholat, tidur mimpi lagi. Nah pada tanggal 9 barulah Nabi Ibrahim itu yakin bahwa perintah untuk menyembelih Nabi Ismail datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tanggal 8 itu dinamakan hari Tarwiyah, hari keraguan Nabi Ibrahim tentang perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya sebenarnya Allah itu memberi cobaan Nabi Ibrahim itu kuat atau tidak, ikhlas atau tidak untuk menyembelih putranya. Nah tanggal 10-nya adalah hari raya, berarti puasanya itu 9 hari dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diniati hari Tarwiyah, 9 Arafah. Dan nanti hari raya sedekah wa al-udhahi, kurban, hari kurban. Ya hari kurban itu kadang-kala orang salah alamat. Pergi dan kiai bahwa membawa kambing bilangnya akikoh. Ya kalau akikoh disembelih sebelum hari raya nggak masalah. Sebenarnya kurban itu terserah, bisa kambing 1, kalau orang 1 ya pakai kambing 1, kalau orang 7 berarti harus pakai, supaya menggunakan sapi 1 pakai. Tapi yang lebih baik bagaimana? Ya kambing 7 lebih baik daripada orang 7 mau kurban. Antara menyembelih sapi 1 buat orang 7 dengan kambing 7, lebih baik kambing 7. Darahnya lebih banyak mengalirnya, perbuatannya juga lebih banyak kambing 7. Jadi sebagaimana Allah memilih 10 hari 3 sudah dapat 2 kama ja'a fil khabar. Sebagaimana ini pada di dalam hadis innallaha yubahi malaikatahu fayaqulu unzuru ila ibadi haitsu ja'u min kulli amikin wa yashhadu manafi'a lahum ya ishhadu ya malaikati qad anni ghafartu lahum.
Di Allah memamerkan tentang malaikat, lihatlah hamba-hamba saya. Jadi pada bulan dari sekarang tanggal 9 ya, tanggal 9 dikatakan hari Arafah. Berarti pada tanggal 9 hari Arafah, keyakinan Nabi Ibrahim lah nanti orang yang melakukan haji pada tanggal 9 itu berkumpul di padang Arafah. Padang Arafah ada tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi innallaha ta'ala yubahi malaika fayaqul unzuru ila ibadati. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu dipamerkan kepada malaikat, lihatlah hamba-hamba saya. Ini apa? Semua datang dari negara-negara yang jauh. Untuk apa? Liyashhadu manafi'ah, untuk menyaksikan kemanfaatan. Lihatlah mereka, Allah memaafkan. Jadi orang yang melakukan ibadah haji dari seluruh penjuru pergi ke Mekah, ke Baitullah, ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji. Nah kita yang di rumah, gimana tanggal 10 setelah sholat hari raya, keluarkan sodako. Mau kurban gak punya sodako, terserah. Sodako apa terserah, uang ya, barang iya. Biasanya kalau hari raya kita itu mestinya ada orang masak-masak buat diantar kepada tetangga, yaitu sodako. Tapi kadang-kadang sekarang itu sudah nggak seperti dulu. Hari raya yang mau masak untuk sodako kepada tetangga sudah malas. Nah ini sebenarnya salah alamat. Mestinya kita itu perbanyak sodako. Entah itu hari raya kurban atau hari raya Idul Fitri. Wa asrul muharram lima fi min barakati yaumi asyura wa liwurudi hadil athar wa amsalihah. 10 hari yang ketiga yang dipilih oleh Allah adalah 10 hari pada bulan Muharram. 10 hari bulan Muharram itu kan apa? Ada yang namanya hari Asyura, tanggal 10 Syura. Jadi puasa lagi, puasa Asyura di sini 10 hari, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Asyura. Barokahnya apa bulan Asyura Muharramnya itu? Ya tanggal 10-nya. Puasa. Ini kan puasa, tanggal puasa. Dan wali wurudi lan krana lumakuni pira-pira dawuh sahabat wa amsalilan sepadani. Di masalah barokah ini banyak sahabat-sahabat yang sudah menjelaskan. Qala dawuh sapa al-fuqaha pira-pira wong alim fikih rahimahullah, law qala rajulun lillahi alaya an asuma afdal min ayyam fi sanati hadi ba'da Ramadan yajibu alaihi al-asr awal fi min dzil hijjah di annal ayyam fadilah min as-sanati hadhihi al-ayyam. Wa fil khabar man shoma yawm ma'ruf min dzil hijjah kataballahu ta'ala lau siyama sittina sanata wa kataballahu minal qanitin. Kala dawa sapa al-fuqaha pira-pira wong anak ulama fikih, wong pira-pira wong alim fikih rahimahum muga-muga melasi ing fuqaha sapa Allah wa dawa law qala rajulun ing law qala rajulun ila law qala lamun ngucap sapa rajulun wong lanang billahi krana Allah alaya ing atas an asuma ing yen to poso sapa ingsun afdhalal ayyami ing luweh utama ni pira-pira dina fi sanati ing taun iki habi ing ikilah sana ba'da Ramadan ing dalam sause Ramadan yajib uga wajib ala yang ngatasi rajul apa al asr 10 al awalu kang kawitan apa asr min dzulhijjah. Jadi berarti
Dimana puasa lau qala lam mengucap lillahi, kalau memang karena Allah saya puasa. Nah, puasa yang lebih utama itu di tahun ini dari ulama berapa? Ya bulan Dzulhijjah, 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Li annal ayyama krono satu huni piro-piro dino al-fadilata kang utama opo ayam minas sa'atan iku hadil ayam ikilah piro-piro dino. Jadi keutamaan hari-hari yang utama di sini adalah yang masuknya pada bulan Dzulhijjah. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis man shoma yauma arafah min dzulhijjah kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sana wa katabahu wa minnal qanitin ing man soman utawi sapa wong iku soma poso sapa man yauma arafah ta ing dalem dina arafah min dzulhijjah saking bulan Dzulhijjah. Kata bahwa nyatet sopo Allah Ta'ala lahu mariman siyama sitina ing poso suwida apani sanatan tahun. Jadi orang dalam disebutkan bagi siapa yang puasa pada hari Arafah di bulan Dzulhijjah, Allah mencatat puasanya orang pada hari Arafah itu seperti puasa 60 tahun puasa pada hari Arafah. Wa katabahu lan nyatet ing man sapa Allah minal qanitina saking golongane wong kang padha ngabekti ing Allah. Di samping itu Allah mencatat orang tersebut termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Niki faedah atau keutamaan pada bulan Dzulhijjah. Jadi usahakan nanti pada hari tarwiyah, kalau kita tidak bisa puasa dari tanggal 1, ya kita itu jangan lupa puasalah pada hari tarwiyah dan hari Arafah, tanggal 8 dan tanggal 9. Dan kalau masih punya sesuatu, jangan lupa pada hari raya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah keluarkan sedekah. Insya Allah faedahnya pada sedekah pada bulan tersebut faedahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala ma min ayyamin ahabbu ila Allah ayyu'bada fiha min asyril hijjah ya'dilu sawma kulli yawmin minha siyama sanatin wa qiyama kulli lailatin minha qiyama lailatul qadar. Jadi diriwayatkan sahabat Abu Hurairah mengira dari Rasulullah ma min ayyamin ora onu utawi piro-piro dino iku ahabu luwih demenaken opo ayam ilallahi maring Allah ayyuk bada ing yen toten sembah sapa Allah fiha ing dalem ayam luwih demenaken min asril hijjati saking tinimbang saking 10 dino bulan Dzulhijjah 10 harinya bulan Dzulhijjah yakni kang bandingi apa sauma kulli yaumin ing saben-saben poso sedina min hazal siyama sanati ing poso setahun wa qiyamah kulli lailatin lan jumenaken salat saben-saben bengi min hazal ayam qiyamah lailatul qadar. Ini saya Rasulullah ibadah yang sangat disenangkan oleh Allah, yang lebih disenangkan oleh Allah, disenangi oleh Allah adalah ibadah pada 10 bulan Dzulhijjah. Puasa setiap hari. 1 hari dari bulan Dzulhijjah itu perbandingannya puasa
puasa 1 tahun. Ibadah 1 malam di bulan Dzulhijjah sama dengan kita. Wa qiyamat kulli layatin minha, sholat pada bulan Dzulhijjah 10 Dzulhijjah. Di setiap malamnya itu sama dengan kita ibadah pada malam Lailatul Qadar. Berarti nanti ada yang mengambil tadi sudah puasa, ada yang masih bisu. Berarti sampai ya nantinya itu sholat malam, ibadah sholat tahajud, sholat hajat. Ya kalau bisa tambah yang ibadah-ibadah yang lain. Sama ibadah kita tengah malam pada bulan Dzulhijjah itu perbandingannya sama dengan kita ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ibadah pada malam Lailatul Qadar itu perbandingannya 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar sangat. Nah, kita mengharapkan Lailatul Qadar nggak dapat-dapatnya, puasa saja kita itu pada bulan Dzulhijjah. Dari kami akhir sampai di sini. Apabila ada kesalahan-kesalahannya, kami sebagai manusia yang dhaif mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?